Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang dengar kamu bersama podcast Ayo Baik Bareng. Jangan lupa di follow juga kami di Instagram di @ayo_baikbareng dan di Twitter @ayobaikbareng. Setiap hari kami insya Allah akan berbagi kebaikan, insight harian, radiate positively bersama kamu. Pada kesempatan hari ini, tanggal 5 Juni 2020, kami akan membahas tema tentang The Power of Silence. Jadi, saudara pasti sudah familiar ya dengan kisah 7 pemuda yang setiap malam Jumat kisahnya itu, atau hari Jumatnya, kita baca dalam surah Al-Kahfi. Mereka hidup pada masa seorang penguasa zalim yang bernama Raja Dicyanus. Apa yang mereka lakukan sebagai ikhtiar memperbaiki keadaan tersebut? Alih-alih terus mendatanginya dan menasihati layaknya Nabi Musa kepada Firaun, Allah justru memberi ilham kepada para pemuda itu untuk menuju ke gua dan tertidur di sana dalam sunyinya. Jadi dalam sunyinya, dinding-dinding gua itu bahkan sampai terdiam. Begitulah pesan tersirat yang seharusnya sampai kepada kita sebagai pelajaran bahwa tidak semua hal itu harus kita hadapi dengan banyak bicara. Ada kalanya diam adalah ikhtiar terbaik untuk memperbaiki keadaan. Barangkali selama ini kita berhadapan berbagai macam ujian dari Allah atau cobaan, baik itu di keluarga, di rumah tangga, atau saat kita diuji dengan masalah yang berhubungan kepada orang lain. Nah, biasanya terjadi itu antara ibu dan anaknya, atau bapak dengan anaknya, antar saudara, atau bisa jadi suami dan istrinya. Kemudian ada mertua dengan menantunya, dan berbagai macam lainnya. Syaitan memang jeli melihat peluang ya untuk mengobarkan api permusuhan di antara mereka. Saat hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, selalu saja kita berpikir bahwa orang itu harus diberi nasihat. Kita sebagai pihak yang merasa benar selalu memandang perlu meluruskan dengan kata-kata. Kalau perlu itu sedikit intonasi keras yang berujung amarah. Lalu, apa gunanya Al-Quran menyampaikan teladan Asbabul Kahfi kepada kita? Mari kita lebih jernih dalam memandang sebuah situasi. Kalau pertikaian kerap datang silih berganti, padahal kita sudah sering berteriak, berarti ada yang salah dengan teriakan kita. Cobalah diam. Akan lebih banyak hal yang bisa kita dengar dan lihat justru begitu kita diam. Orang lain itu bukan batu. Orang lain juga memiliki perasaan, hati, ego, dan akal. Orang itu secara alami akan bersifat membela diri ketika menerima sebuah nasihat dalam keadaan marah. Bukan karena ia tak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tetapi ia merasa disalahkan, dipojokkan, terdesak. Maka saat itu benar atau salah baginya itu tidak berlaku lagi. Jadi, ketika menghadapi perselisihan seperti ini, ingatlah kisah Asbabul Kahfi. Buktikanlah kekuatan diam. The power of silence. Fokuslah pada solusi. Lupakan mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang menang adalah yang diam. Rasulullah SAW berpesan bahwa lisan yang tidak sanggup berkata baik, maka diam lebih utama baginya. Tetapi tidak semua jenis diam memiliki keutamaan. Selama ini mungkin kita sudah diam, tetapi di lubuk hati masih menggerutu
dan mengutuk keadaan yang tidak bersahabat. Diam yang seperti ini layaknya topeng, hanya sampai kulit luarnya saja. Diam yang emas adalah diam yang disertai ketenangan karena prasangka baik kepada Allah. Diam yang tulus mengiringi doa kepada Allah karena yakin bahwa Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Perhatikanlah betapa indahnya para pemuda gagah Asbabul Kahfi itu yang memanjatkan doa dalam diam mereka. Ada dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Maka, pandai-pandailah kita menyikapi segala persoalan hidup. Kapan waktunya kita bicara, dan kapan menahan bicara justru menyimpan secercah harapan. Jadi, bagai lentera jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga insight yang sedikit ini bisa menambah semangat kita dan reminder sekaligus bagi kami pribadi untuk semuanya. Barakallahu fikum. Tetap di ruang dengar kamu bersama podcast Ayo Baik Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.